Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anis shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad afdalal khalqi alal itlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina binushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumit talaq. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan seruan azan. Seruan azan merupakan suatu rangkaian yang ketika kita berupaya untuk merenunginya, maka sungguh indah seruan itu. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib ingin mendiskusikan satu kata di dalam azan, yaitu hayya 'alal falah. Kata falah di dalam Al-Quran muncul 40 kali. Cukup banyak. Dan falah ini merupakan satu kata yang nanti ada semacam ekivalensi atau hampir sinonim dengan beberapa kata lain di dalam Al-Quran. Falah biasanya diterjemahkan dengan kemenangan, dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan. Jamaah Jumat Masjid Salman rahimakumullah. Kata yang setara dengan falah adalah sa'adah, ni'mah, fauz, surur, taufik, dan ridha. Jadi Islam dalam hal ini Al-Quran mengajarkan pada kita bahwa hidup kita di dunia ini mestilah sukses, mestilah beruntung, mestilah berbahagia. Jadi ajakan setiap kali azan 2 kali kita diajak untuk sukses. 2 kali kita diajak untuk berbahagia. Kemudian nanti diiqomat 1 kali. 3 kali 5. 15 kali. Dalam 1 hari kita diseru untuk berbahagia, untuk beruntung, untuk sukses. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kedua tangan kita tentu saja ini merupakan sesuatu yang menempel pada diri kita setiap saat. Jadi ada sesuatu itu yang kira-kira kita miliki, ada sesuatu yang bukan milik kita, tapi harus kita upayakan. Dalam Islam dengan demikian, dari pelajaran azan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bahagia itu bukan milik kita. Tetapi
Islam mengajarkan bahwa bahagia itu kita upayakan terus-menerus. Kebahagiaan itu diikhtiarkan. Yang menarik, jamaah sekalian, kata falah itu dari atau berasal dari al-falh, artinya membelah. Maka kalau seorang petani dalam bahasa Arab disebut fallahun, seseorang yang membelah tanah kemudian dia menancapkan bibit di situ sedemikian rupa sehingga nanti apa yang dia harapkan bisa tercapai. Dengan demikian maka sebetulnya ajakan falah itu adalah ajakan kita untuk melakukan ekivalen dengan para petani. Kita mengolah tanah, kemudian kita menanam, kita memupuk, kita memelihara sebaik mungkin sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa mendapatkan panen yang excellent. Jamaah rahimakumullah, selain kebahagiaan dalam Islam yang tentu saja bukan dimiliki tapi diupayakan, maka di dalam kata falah sendiri terkandung makna tidak sekonyong-konyong. Kalau seseorang menanam saat ini, tidak mungkin dia bisa menuainya saat ini juga. Dengan demikian maka Allah mengajarkan pada kita dan mengajak kita minimal 15 kali sehari untuk melakukan sesuatu dan tidak buru-buru untuk memperoleh hasilnya. Jadi singkat kata, ketika ahli pendidikan mengatakan you are what you repeatedly do, kita adalah yang selalu kita ulang-ulang melakukannya, atau itu biasanya disebut habit. Maka Islam mengajarkan habit untuk melakukan kebaikan yang kemudian kita tidak memikirkan hasil balik dari yang kita lakukan saat itu juga. Tapi kita akan memelihara apa yang kita lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan habit ini, selain habit berbahagia tadi, habit falah, beliau bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Untuk tiap-tiap kalian berlakulah jujur. Sungguh kejujuran akan mengantar kepada puncak-puncak kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa berlaku jujur, tiap hari jujur, tiap saat jujur, akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta. Sungguh dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta, yang sering berbohong, akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, rumus yang Allah nasihatkan pada kita di dalam surat Syams, kebahagiaan orang bisa mencapai falah itu melalui suatu yang disebut sebagai tazkiyah, pensucian. Tazkiyah berasal dari kata zakka yang berarti sekaligus dua. Dia suci, dia bersih, dia murni, dan dia tumbuh maksimal. Arti dua itu bagaikan kain yang tidak terpisahkan. Islam mengajarkan bahwa ketika kita ingin tumbuh, maka hendaklah kita mensucikan diri. Kalau di dalam ilmu microelectronics atau nanoelectronics, untuk dapat antara dua komponen sedekat kurang dari 10 nanometer, maka dia harus berada pada ruang yang betul-betul bersih dan substannya juga harus semurni mungkin. Dengan demikian maka Allah mengajarkan pada kita bahwa kalau kita ingin mendekat sedekat mungkin dengan yang maha suci, maka sucikanlah diri kita dengan cara mensucikan pikiran kita, mensucikan tauhid kita, mensucikan setiap niat kita, mensucikan pandangan kita, pendengaran kita, langkah kita, dan mensucikan seluruh keputusan perbuatan kita. Allah mengajarkan juga kesucian itu bukan berarti kita tidak boleh salah. Tapi Allah memberi solusi bahwa ketika salah, segeralah kita bertobat dan mengkompensasi perbuatan buruk kita dengan perbuatan soleh yang membuat seluruh lingkungan kita menjadi nyaman, menjadi aman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.